Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami memuji Engkau Bapa atas segala kasih karunia-Mu, atas segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan berkenan memberikan kepada kami nafas kehidupan, kesehatan, terlebih Tuhan memberikan kepada kami satu hari yang baru Bapa. Tentunya hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami, dan tentunya hari ini kami akan beraktivitas melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami bekerja, beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu Bapa mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Rasul Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan itu berasal daripada hidup yang lahir kembali. Hidup yang lahir kembali. Penegasan bahwa keselamatan ialah anugerah dari Allah, seperti halnya seorang bayi yang tidak dapat melakukan apapun, tetapi dia boleh hidup sehat. Semua apa yang dia inginkan itu bisa terpenuhi, karena orang tuanya begitu sigap, begitu mengasihinya, memberikan apa yang dia butuhkan, apa yang mau dia asup dimakannya, itu semua secara cuma-cuma diberikan oleh orang tuanya. Itu didasari oleh kasih, itu didasari oleh cinta. Dan begitu juga dengan keselamatan ini. Di dalam nats kita ini, kenapa Petrus mengajarkan kita untuk terlebih dahulu mengucap syukur kepada Allah Bapa, supaya kita tidak lupa bahwa sebenarnya karunia keselamatan itu adalah murni pemberian daripada Allah Bapa kepada kita manusia. Itu memperbaharui atau mengingatkan kita akan janji Allah Bapa, yaitu yang telah memilih kita dan akan terus-menerus setia untuk memberkati dan mendampingi, menyelamatkan kita di dalam hidup kita ini. Keselamatan itu diberikannya yaitu melalui kebangkitan daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dari kematian. Tentu dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah mukjizat yang sangat besar, yang tentu tidak diterima oleh akal pikir atau logika manusia. Tetapi kebangkitan itu betul-betul adalah pemberian Allah sebagai sebuah kemenangan yang besar bagi kita umat Kristen. Dan lewat kebangkitan itu, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa kita ditujukan kepada sebuah pengharapan, ya, kepada sebuah pengharapan. Saya baca kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan, yaitu pengharapan kita ke depan sebagai umat Kristen adalah pengharapan kepada hidup baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu hidup baru ini adalah bagaimana kita dari yang sebelumnya menjadi lebih di hari ke depan. Dari yang sebelumnya belum membangun hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan, tetapi dengan kebangkitan Yesus Kristus kita akan berpengharapan bahwa kita ada di dalam hidup baru. Hidup baru artinya itu melaksanakan hidup yang lebih bertransformasi daripada kehidupan yang sebelumnya kepada kehidupan yang baru, yaitu kepada kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan, kepada kehidupan yang lebih takut kepada Tuhan, kepada hidup yang lebih cinta kepada Tuhan, kepada hidup yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, gambaran hidup baru itu selalu dimanifestasikan kepada buah-buah roh, di mana buah daripada hidup baru itu adalah bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Itu tentu mengingatkan kita bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera itu harus kita miliki. Artinya harus kita juga harus kita tunjukkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memulai hidup baru itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak gampang. Tidak segampang membalikkan tangan. Tetapi hidup baru itu digambarkan kepada sebuah buah, di mana sifat dari buah itu adalah ada dua. Yang pertama, buah itu tidak boleh berdiri sendiri atau tidak boleh lahir sendiri langsung buah. Tidak, buah itu tidak bisa lepas dari akar, batang, ranting, tidak bisa. Begitu juga dengan kehidupan orang baru, yaitu hidup baru. Hidup daripada orang yang hidup baru itu adalah selalu hidup berdampingan, tidak lepas dari Tuhan, tidak lepas dari ajarannya. Itu selalu bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, buah itu tidak ada langsung berbuah, ya, tidak ada langsung berbuah, tetapi langsung matang bisa dimakan. Tetapi buah itu membutuhkan proses dari lahir dulu bunganya, lalu timbul buahnya, dan buahnya itu makin besar, dan bisa menjadi matang, dan saatnya untuk disantap atau dinikmati. Begitu juga dengan iman kepercayaan kita, hidup baru kita. Jangan kita pikir bahwa itu langsung kepada hidup baru, tidak. Tetapi semua masih butuh proses, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka saya katakan tadi, hidup baru itu tidak segampang membalikkan tangan, tetapi semua masih butuh proses, di mana kita harus mengawalinya daripada kerendahan hati kita, dari juga pengenalan kita kepada Kristus Yesus, pengenalan kita kepada prinsip-prinsip kekristenan atau kepada prinsip hidup baru. Lalu akhirnya nanti itu akan menjadi matang dan hidup kita akan berbuah betul-betul apa yang diharapkan daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian telah memberikan kita kemenangan hidup baru yang betul-betul memberikan kasih, ya, memberikan kasih. Dan barangkali juga itu kita tunjukkan di dalam hidup kita, di keluarga kita, di pekerjaan, aktivitas kita, atau dimanapun kita berada. Tentunya hidup baru itu akan menjadi impian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kami berterima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan kami anugerah yang sangat besar, yaitu keselamatan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan melalui keselamatan itu kami memiliki pengharapan, yaitu pengharapan akan hidup baru, di mana setelah Tuhan membebaskan, menyelamatkan kami, tentunya kami ingin menjadi hidup baru.
Untuk itu Bapa, mampukan kami, ajar kami supaya kami layak menjadi anak-anak yang Engkau tebus. Berkatilah kami pada hari ini, semua jemaat-Mu, semua orang percaya kepadamu. Tentu kami akan beraktivitas dengan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.